Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Hidup ini indah, katanya Adi Adrian ya. Dan membawa kita ke awal pertemuan kita, awal perbincangan kita di Radio Talk kita sekali lagi di siang hari ini, di kesempatan hari Rabu ya, di 19 November 2025. Dan sudah hadir di studio untuk berbincang dengan kita dengan tema strategi pencegahan hoax dari dua sisi, yaitu regulasi dan juga edukasi. Sudah hadir di studio dari Kejaksaan Negeri Cimahi, Pak Fajrian Yustiardi SHMH sebagai Kasih Intelijen Kejari Cimahi. Selamat siang. Selamat siang Ibu, iya. Selamat siang good listeners. Iya. Dan gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, harus sehat Bu. Semangat ya. Semangat harus. Apalagi udah makan siang. Waduh, udah sama ngopi juga sudah Bu. Dan juga mendampingi Pak Fajrian ada Ibu Cinta Marlina SH sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri. Boleh kasih penjelasan dulu untuk good listeners ya. Hoax ini sebenarnya apa sih gitu? Yang termasuk hoax ini? Iya. Oke, saya duluan ya. Boleh. Ya pertama-tama mungkin banyak orang yang tahu apa itu hoax, tapi dalam kamus KBBI, hoax itu adalah informasi bohong. Ya. Kemudian menurut UNESCO, hoax itu adalah berita palsu yang sengaja menyesatkan orang lain dan memiliki agenda-agenda tertentu. Oleh karena itu, bahwa hoax ini sengaja dibuat untuk menipu. Misal contohnya ada beberapa kabar yang palsu. Ya, contohnya itu vaksin yang mengandung babi misalnya. Itu sempat ya. Itu sempat viral ya. Itu kan. Iya. Dan beberapa isu-isu yang lain lah begitu. Dan memang ini ada unsur kesengajaan ya untuk memecah belah persatuan kesatuan juga bisa, bahkan atau menjatuhkan seseorang mungkin. Bisa juga. Iya. Dan sekarang eranya bukan hanya seperti itu, juga dalam dunia bisnis, itu juga bisa menjatuhkan persaingan bisnis bisa. Makanya di sini ada jelas unsur pidananya di sini, ada unsur pidananya. Oleh karena itu kita tidak menyebarkan informasi yang mana kita belum tahu betul. Juga sebagai masyarakat sulit membedakan ini betul atau enggak. Kemarin yang vaksin itu juga bikin kegaduhan yang mana orang-orang itu jadi nggak mau vaksin kan ya. Terutama dari mungkin latar belakang agama atau apa ya. Betul, ini sensitif kita ya, sensitif sekali. Jadi ada kerusuhan di masyarakat atas hoax tersebut. Mungkin cara masyarakat untuk mengetahui itu hoax atau enggak kan susah ya Bu ya. Tapi biasanya kalau dari forward WhatsApp itu kan ada forward many times atau kayak dikirimkan beberapa kali. Itu memang sudah terdeteksi berpotensi hoaxnya. Kalau misalkan ada dapat informasi seperti itu, kita bisa cek di kanal-kanal yang misalkan milik pemerintah. Misal kalau misalkan kita ada website hoax, misalnya. Betul, hoaxnya misalkan tentang vaksin. Berarti kita lihat di website dari Kementerian Kesehatan. Kalau misalkan kita ada hoax tentang bencana alam, misalkan itu juga harus dicek BNPB dan lain-lain. Kita kan memang aktif juga sekarang ya Pak pemerintah dalam memberikan informasi. Nah, seharusnya masyarakat menggunakan informasi yang dilakukan ke kanal yang resmi. Ibu-ibu misalnya tetangga dia informasi ada pencurian. Benar enggak? Itu cek dulu kalau tetangga. Kalau misalnya Pak RT-nya, Pak RT yang bertanggung jawab di sini, Pak RT yang bisa terima lah. Ini juga ada pidananya juga kalau memang terbukti nanti ada berita bohongnya ketahuan, apalagi ada orang yang dirugikan dalam hal meng-share berita bohong itu. Makanya hati-hati listeners. Jadi masalahnya bukan cuma di menerima informasinya aja, tapi kalau misalnya kita meneruskan, nah itu ternyata ada pidananya. Serem ya. Makanya stop lah di Bapak Ibu sekalian. Cukup kita jangan di-share dulu sebelum ada kepastian dan orang-orang lembaga yang yang lembaga yang valid lah misalnya seperti itu. Nah ini kalau dari kultur ya, mungkin kultur masyarakat Indonesia yang biasanya kalau hal-hal yang bersifat negatif itu cepat banget nyebarnya ya. Tapi hal-hal yang bersifat positif agak sulit ya gitu menyebarnya. Nah ini biasanya orang yang membuat seseorang ini
mudah percaya dengan hoax ini apa sih? Selain mungkin latar belakang pendidikan juga ngaruh nggak sih? Itu juga ngaruh sebetulnya. Ini kalau untuk kenapa sih orang bisa cepat percaya hoax? Biasanya penyebar hoax itu melihat juga situasi, Bu. Misalkan kita situasinya kita Cimahi ini berada di sesar Lembang, pasti banyak tuh yang tahu. Dengan menggunakan informasi itu, pasti orang-orang banyak mengeluarkan informasi tentang itu. Atau kita lagi banyak hujan di sini, banyak banjir juga, ada kejadian banjir di Cimahi. Tapi, penyebar hoax ini bisa menggunakan video-video di luar yang bukan di Cimahi dengan menuliskan tulisan-tulisan bahwa itu di Cimahi. Nah, itu menggunakan situasi yang memang terjadi saat ini. Jadi pada saat saat ini hujan, banyak juga di jalan banjir. Ternyata banjirnya separah ini. Padahal itu videonya misalkan video dari Bali, video dari mana, atau kapan gitu kan? Betul, kapannya juga, dan itu dari mana itu ya. Nah, ini kalau tadi berkaitan dengan memanfaatkan situasi ya. Ini hoax ini sudah pasti memang disengaja dengan tujuan tertentu ya. Betul. Seperti tadi disebutkan ya. Nah, ini kalau tadi sempat disinggung juga oleh Pak Fajrian bahwa ternyata dalam hal kalau kita sembarangan menyebarkan atau meneruskan berita-berita yang belum tentu kevalidannya gitu ya. Ini ternyata ada resiko hukumnya. Nah, ini kalau dari aspek hukum, ini gimana sih yang berkaitan dengan hoax ini? Ya memang kultur di Indonesia atau kebanyakan kan FOMO ya, ataupun ikut-ikutan ya, ikut-ikutan. Jadi terkait sesuatu yang belum bisa dikatakan valid atau benar, ya ikut-ikutan tren, pasang status dan lain-lain. Padahal itu ada konsekuensi hukumnya, ataupun kita dibuat orang untuk mengeser itu, padahal belum tentu apa kebenaran informasinya, yang mana itu bisa menjatuhkan baik itu nama baik maupun kerugian material pada saat terjadi itu. Makanya dalam hal ini misalnya ada pengusaha, istilahnya kan pengusaha isunya atau beritanya ada ini bakso dari babi misalnya produknya ya, makanya di sini pun pengusaha bakso bisa menuntut, bisa melaporkan. Nah, makanya orang yang menyebarkan ini ada pidananya. Makanya di sini pun di Undang-Undang ITE khususnya. Nah, jadi KUHP pun apalagi spesialisnya ada di Undang-Undang ITE, yaitu pasal 28 ayat 2. Nah, dalam hal ini menyebutkan menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kebencian bisa kena 6 tahun penjara. Nggak cuma penjara saja, ada dendanya juga, denda 1M. Nah, kemudian beberapa juga ada contoh, misalnya tahun 2024 penangkapan pelaku hoax yang menyebarkan berita bohong berupa rekaman suara dukungan Forkopimda di kabupaten terhadap pasangan tertentu. Ini memang merugikan. Ada tuh ini ya. Betul. Harus peka ya kita. Ya, makanya kita harus bijak lah dalam men-share, pasang status, begitu. Nah, ini kalau tadi disebutkan Pak Fajrian ya, ada undang-undang, terutama undang-undang ITE ya, yang mengikat, kemudian juga mungkin memberikan konsekuensi dari perbuatan hoax ini ya. Nah, kalau kita lihat ini mungkin masyarakat juga perlu diberi pemahaman, diberi sosialisasi, kemudian juga diberikan edukasi mungkin pengetahuan mengenai bahayanya hoax ini kalau disebarluaskan. Kemudian juga, nah ini kalau boleh saya tahu, ini misalnya ada melibatkan pihak ke satu, pihak kedua gitu ya. Kita karena kurang peka ya untuk ngecek bahwa berita ini benar atau tidak. Ini biasa yang dikenakan konsekuensi hukum itu adalah yang memberikan informasi, yang menerima atau yang meneruskan. Itu biasanya di Undang-Undang ITE ini diaturnya bagaimana? Sebenarnya menurut ini kasuistis ya, ya. Jadi tergantung nanti proses penyelidikannya. Betul. Jadi nanti pasti diurut siapa yang awal mula membuat
hoax ini pasti nanti akan dijadikan alat bukti. Nah, sekarang kan memang di Undang-Undang ITE juga udah canggih ya. Jadi alat bukti elektronik juga diakui. Jadi nanti kaitannya sama handphone, percakapan itu, rekaman, nanti pasti akan dapat. Dan ada sekarang kan pakai digital forensik. Pasti akan dilacak siapa. Jadi makanya walaupun sudah canggih cara pembuktiannya, namun kita dalam bersosmed, dalam melakukan kegiatan di dunia maya harus bijak juga, gitu. Gitu. Jadi melanjutkan dari apa yang dijelaskan Pak Fazrian bahwa memang betul kebanyakan saat ini melalui media sosial, yang mana media sosialnya ini tidak tersorot pemiliknya siapa. Nah, nggak tahu, tapi dengan teknologi sekarang nanti penyidik bisa tahu itu pemilik akunnya siapa dan lain-lain. Namun untuk penyebaran ulang itu juga tadi pasalnya kebetulan dibacakan sama Pak Fazrian, itu bisa memenuhi unsur juga ya Pak ya. Betul karena sekali. Unsurnya menyebarkan informasi terlepas bohong, ya? Betul, terlepas dari siapapun yang pertama menyebarkan, tetapi karena bunyinya menyebarkan, tidak menyebarkan pertama ya Bu ya. Jadi penyebar ulang pun itu bisa kena juga karena dia ikut menyebarkan ya. Nah, ini tambahan lagi ya, kalau misalnya ini tentang kejadian misalnya ya bersifat unsur ingin menjatuhkan karakter seseorang atau gimana. Itu kalau misalnya yang menyebarkan dan yang memang berperan dalam kejadian itu, kalau misalnya kejadiannya memang betul dan berupa tindak pidana misalnya, itu apakah yang menyebarkannya juga, karena ini ternyata kejadiannya betul gitu ya, bukan hoax. Ini yang menyebarkannya bisa kena juga nggak? Iya, ini kadang-kadang tren juga ya sekarang, dalam artian kadang-kadang karena memang nilai kepercayaan publik sama aparat penegak hukum itu sekarang lagi turun. Jadi mereka memviralkan suatu kejadian supaya diproses. Makanya ada istilah no viral, no justice. Nah, makanya kalau di kami pun di sini di kejaksaan nggak berlaku. Kalau kami kalau bisa dalam hal penegakan hukum tidak usah viral, tapi ada hasilnya, ada outputnya, ada hasilnya terkait kami dalam hal penegakan hukum, tidak pidana korupsi misalnya kan, tidak ada viral tapi ada bukti nyata perampasan aset, penyitaan beberapa aset. Nah, seperti itu dalam penegakan. Namun dalam hal ini apabila memang warga ataupun listeners ada menemukan hal-hal yang dirasa baik itu benar ataupun kejadian benar atau salah, kalau masih janggal silakan langsung aja membuat laporan ataupun langsung kirim ke baik itu ke APH maupun ke plafon Kemeninfo ke Kominfo Goid. Nah, itu dari Komdigi juga ada ada link ataupun saluran khusus untuk pengaduan hal-hal atau berita hoax juga begitu. Oke. Nah, ini mungkin mengingatkan juga untuk Anda good listeners yang menyimak perbincangan ini melalui streaming kita di 929mixradio.com dan juga melalui gelombang FM di 92,9 FM. Anda juga bisa menyaksikan perbincangan ini secara live di Instagram @kejari_Cimahi. Mau dadah-dadah dulu nggak enggak ya? Oke. Semangat. Nah, ini kalau peran edukasi seperti tadi ya, nggak cuma sosialisasi tapi ternyata masyarakat itu perlu di literasi, di edukasi gitu ya. Dalam memberantas hoax ini gimana pentingnya sih? Dalam memberantas hoax ini sebetulnya memang harus edukasi ya Bu. Nah, edukasinya ini yang mana kita harus menerapkan kepada masyarakat itu untuk literasi digital. Setelah kita melihat informasi, biasanya kita lihat judulnya aja. Bencana, hati-hati, penting. Wah, ini kirim penting gitu. Tanpa membaca keseluruhan isi konten, karena ada aja konten hoax yang di bawah menentukan tapi bohong. Nah, itu ada aja. Makanya kita harus banyak-banyak literasi. Atau mungkin setelah literasi nanti kita bisa mencerna dengan pikiran kita bahwa ini realistis nggak ya berita ini. Atau mungkin bisa dilihat nggak ya kebenarannya. Nah, jangan lupa literasi. Kalau misalkan kita sudah menerapkan literasi digital, setelah kita mendapatkan informasi, kita pasti baca keseluruhan. Kita cari di situs lain. Jadi bandingkan. Iya, betul. Kadang ada seperti konten lain yang juga dengan tema yang sama gitu, kita mirip. bisa
Nah, itu dibandingkan. Siapa tahu berbeda hasilnya, atau siapa tahu kita menemukan situs lain yang lebih terpercaya mengatakan sebaliknya. Jadi itu sih intinya adalah literasi digital untuk masyarakat. Iya. Nah, ini edukasi ini cukup penting ya, malah sangat penting kayaknya ya untuk masyarakat, apalagi di tengah kondisi atau latar belakang masyarakat kita yang memang gampang banget gitu. Makanya saya juga menghimbau di sini juga, di Cimahi memang belum ada, tapi kita jangan lengah karena memang di dunia ataupun di pendidikan itu khususnya kami sering melakukan JMS. Kami sering upayakan mengedukasi siswa-siswi yang di Cimahi ini anti bullying. Makanya ini terutama bahwasanya korban-korban bullying ini potensinya pasti akan bom waktu meledak seperti kasus contoh di SMA 72 di Jakarta ya. Itu luar biasa itu gara-gara mungkin dari korban bullying ternyata karena dia literasinya terbatas. Nah, jadi dia nontonannya ya pelaku-pelaku bullying dan kriminal. Itu bisa katakan sudah semi radikal itu. Dia bisa merakit suatu ledakan, membawa senjata dan lain-lain. Nah, ini kan memang ada akses ke situ. Nah, makanya ada unsur keluarga yang bisa membentengi gitu kan, ataupun teman sekitar. Makanya kami di sini juga kepada siswa stop bullying. Iya, betul. Dan ternyata sebahaya itu namanya bullying ya, termasuk dampaknya. Dan terutama kalau yang menerima bullying ini juga jadi selain jadi korban, dia ikut mengajak yang lain untuk melakukan seperti tadi ya, cari teman gitu cari teman, betul. Nah, ini mungkin kita bisa gali lebih dalam ya tentang apa sih sebetulnya strategi yang bisa dilakukan oleh Kejari sebagai salah satu penegak hukum juga yang ikut mengawasi pemerintahan, kemudian juga undang-undang pelaksanaan ya, aturan-aturan dan regulasi di masyarakat. Kita akan simak perbincangan kita yang lebih dalam lagi. Sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Terima kasih untuk kebersamaannya kita di siang hari ini dan masih membahas mengenai strategi pencegahan hoax, dan juga ini dilakukan dari dua sisi, regulasi dan juga edukasi. Kalau tadi kita sempat singgung juga sedikit ya dari regulasi atau aturannya, kemudian juga pentingnya edukasi buat masyarakat. Nah, ini kalau melihat peran dari Kejaksaan Negeri terutama di Kota Cimahi ya, ini strategi dari pemerintah mungkin sudah bersinergi mungkin dengan pemerintahan Kota Cimahi. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Kejaksaan untuk memerangi yang namanya hoax ini, karena segitu bahayanya ternyata. Betul. Ya gimana Pak? Ya, memang kita belajar dari kejadian sebelumnya ya. Yang kita sama-sama ketahui kemarin yang rame ada hoax terkait pembakaran gedung DPRD dari pusat kan, dari DPR sampai luar biasa itu kan. Nah, kami di situ sudah antisipasi. Di sini kita juga nggak bisa sendiri-sendiri Kejaksaan, makanya lewat intelijen kami juga berkoordinasi sama stakeholder, baik itu Forkopimda. Makanya ini bersifat multi layer, jadi nggak cuma bisa satu pihak. Jadi dari APH, dari instansi pemerintah daerah setempat, nah kemudian dari Badan Intelijen Negara dan daerah masing-masing. Nah, makanya ini kami melakukan beberapa preventif terkait memang pendekatan dalam hal koordinasi maupun regulasi dalam hal penegakan hukum nantinya. Makanya terkait juga pada beberapa pendekatan kami melakukan edukasi dan beberapa kami juga mengedukasi literasi digital. Seperti kata Bu Cinta tadi ya. Kami juga sering juga masuk ke sekolah. Kejaksaan juga sini masuk ke beberapa kelurahan. Nah, terkait bimbingan atau penyuluhan hukum di sini kami kan. Kemudian banyak hal-hal yang di sini di bagian intelijen juga kita lebih ke preventif. Kita melakukan pencegahan. Nah, daripada kita udah pesakit parah, nah susah kita diobatin kan. Nah, begitu. Betul. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati, ataupun sedia payung dulu sebelum hujan. Begitu. Betul. Nah, ini mungkin buat anak-anak muda nih ya, terutama para siswa di sekolah juga
perlu nih dilakukan ini ya, edukasi terutama tadi Pak Fajrian juga menyebutkan segimana bahayanya itu bullying ya, terutama di kalangan siswa. Dan kebetulan kami juga masuk Jaksa Masuk Sekolah ya Pak ya. Ada kita ya ada program itu. Salah satunya selain yang kita tentang kenakalan remaja, itu bullying juga kami sampaikan. Termasuk hoax pun itu juga kami sampaikan untuk mereka hati-hati bermedia sosial. Betul. Dan konsekuensi hukumnya. Betul, itu juga kita masukin. Di usia kayak usia anak sekolah beda lagi ya ininya konsekuensi. Ya, kami juga jaksa sahabat guru, jaksa masuk pesantren, sering juga kami edukasi, nggak cuman pelajar, guru-guru pun kami edukasi bagaimana literasi hukum ataupun bagaimana cara menyikapin anak-anak didik yang bandel misalnya kan. Kami berikan edukasi, kami beri beberapa pengetahuan tentang hukum terkait perbuatan-perbuatannya, sehingga hal-hal seperti itu tidak usah naik ke meja hijau karena riskan, karena masih banyak perkara yang besar yang harus kita hadapin. Nah, kadang kita habis waktu dan buat hal-hal yang kan dalam penanganan perkara kan ada duit negara juga di sini. Daripada kita ngurusin dua orang istilahnya saling mengejar kejelekan, ya kita balik lagi ke budaya kita kan. Kalau bisa kita musyawarah, kita baik-baik, kita saling menghormati, toleransi. Nah, saya rasa nggak ada seperti itu. Begitu. Pak, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, boleh saya bacakan mangga. Dari Kang Fitrah. Katanya di Cimahi, selamat siang Bapak Ibu, sekarang hoax itu makin canggih ya, bahkan bentuknya mirip berita asli. Nah, dari sisi kebijakan atau regulasi, gimana sih kejaksaan menentukan mana yang masuk ranah pidana dan mana yang hanya misinformasi katanya. Apakah batasan yang paling penting untuk dipahami oleh masyarakat, biar masyarakat juga misalnya dalam hal mengadukan atau ada ini ya, tahu batasannya. Iya, betul. Kalau untuk yang mirip dengan di seolah-olah hoax tersebut adalah berita asli gitu ya. Mungkin bisa aja penyebar hoaxnya itu membuat surat-surat palsu ya Pak ya. Itu juga dengan kop pemerintah dan lain-lain. Nah, itu mungkin itu sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Karena sekarang editing juga lebih mudah. Betul. Nah, editing mudah, jadi itu juga pidananya tentu ada, pemalsuan suratnya, penyebaran berita hoax. Kalau misalkan kita berbicara tentang misinformasi, itu sebetulnya pembacanya ya. Benar. Biasanya pembacanya itu kita itu lagi balik lagi kembali ke literasi digital. Baca baik-baik, jangan sampai misinformasi sepotong baru kita. Nah, itu betul. Misinformasi itu biasanya kesalahannya dari pembacanya. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Febrio di Cimahi juga. Nah, kalau ada orang yang menyebarkan hoax tapi dia sendiri sebenarnya ketipu katanya dan tidak tahu itu adalah hoax. Nah, apakah tetap bisa dipidana atau ada mekanisme edukasi dulu sebelum penindakan? Ya, ini kan beda. Berarti kan dia sudah ada kehilangan sesuatu ya. Kalau ketipu berita bohong, nah salah dia sendiri, dia tidak meng-cross check. Tadi ya. Apalagi dia menyebarkan berita bohong itu ke masyarakat atau khalayak umum, itu kena ada pidananya. Namun kalau dia udah ketipu, stop di akang teteh. Nah, silahkan laporkan ke hotline ataupun ke aparat penegak hukum, nanti diproses. Ya, jangan khawatir, pasti semua jejak digital itu pasti terekam dan ada. Nah, jadi semuanya pasti diproses sama aparat penegak hukum begitu. Nah, ini berkenaan dengan jejak digital nih ya. Memang ada perlu keahlian khusus dan mungkin bidang ilmu khusus ya untuk dan tadi sempat di off air saya tanyakan juga kalau sebetulnya di sebetulnya ini merupakan kewenangan siapa gitu ya, kepolisian kah atau di kejaksaan, karena sama-sama penegak hukum ya. Nah, ini ada pertanyaan penanya atau pendengar yang ingin di on air kan, katanya ingin bertanya secara langsung di siang hari ini. Halo. Batuk Bu. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Hoak. Iya tak. Sampurasun atuh. Rampes. Semuanya. Teh Hari namanya. Iya, damang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bu Neneng.
Ya, Bu Neneng. Iya, Gimana Bu Bu Neneng? Neneng mau tanya. Berbicara tentang hoak ya, kadang pusing aku ditegur sama anakku. Ibu itu hoak, ibu itu hoak. Lah, yang namanya orang tua kan nggak tahu itu hoak enggak ya. Terutama kalau ada bantuan dari Dinsos, bantuan dari ini, daftar ini. Nah, itu berita gimana tuh ya? Gimana? Begitu. Terus Bisa diulang Bu Neneng? gini Putus. kan, iya kalau berita waktu kan banyak sekali ya di medsos teh ya. Kayak berita ada bantuan dari Dinsos, ada bantuan iya. apa gitu. Nah itu ternyata kan nggak ada. Hari ibu yang namanya Bu Neneng kan udah tua, seneng ada bantuan jadi suka di-share. Kata teman-teman teh, di-share. bohong itu mah bun cenah gitu. Nah akhirnya kan bingung ngebedain antara hoak dengan enggak teh gimana tuh caranya. Oh iya, siap. Ada lagi yang lain? Itu mungkin ya. Kalau yang lainnya mah nggak ada, cuman itu aja yang bikin Bu Neneng pusing dengan hoak teh, beritanya banyak yang menyenangkan. Siap. Iya, terima kasih. Iya, sehat selalu ya, Ya, Bu Bunda. Neneng. Oke, dan mungkin itu ya salah satunya informasi yang ada di masyarakat itu kadang bikin kegaduhan gitu loh, apalagi tentang bansos tuh. Iya, Aduh, betul. sensitif. Sensitif sekali. Iya, gimana? Iya. Bisa Salam dijawab. sehat ya Bu Neneng ya. Semoga kita dalam seharian sehat selalu ya dan tetap bahagia. Jadi Bu Neneng, memang seringkali kami dapat laporan juga terkait hal seperti tersebut. Jadi kalau memang ada informasi seperti itu, biasanya kalau bansos pasti ada dinas terkait pendataan dulu. Oh iya. Ya, kalau memang ada informasi dari nomor yang tidak dikenal, mendata, jangan percaya. Ataupun ngasih informasi mau ada BLT tapi harus bayar dulu sejumlah sini. Nah, itu pasti berita bohong. Tidak ada pemerintah dalam memberikan bantuan langsung, itu melalui dinas terkait. Iya. Pendataan dari Dinsos, kemudian dari provinsi maupun dari pusat. Nah, jadi kalau memang nomor jadi kenal ataupun ada bahkan undian ya, undian-undian ya yang menyatakan selamat, padahal nggak pernah, nggak pernah. Nah, Tiap hari dapat mobil. nah itu silahkan bayar dulu untuk administrasi. iya. Nah itu pasti Pajaknya, katanya. pasti tidak benar. Nah, jadi dalam kesempatan ini juga saya menghimbau, tadi kita harus mempunyai literasi yang digital yang lengkap dulu. Harus tahu dulu siapa yang memberikan informasi, lembaganya apa. Nah kalau sudah masyarakat atau good listeners ini sudah cerdas, saya yakin hoax di Cimahi sudah tidak ada. Begitu. Ya, mau menambahkan sedikit Bu Cinta? Iya. tips juga nih untuk Bu Neneng ya. Kalau misalkan nanti dapat informasi misalkan dari WhatsApp, ini dinas sosial mau kirim bantuan dan lain-lain, Iya. isi link di bawah ini. Nah mungkin itu iya. biasanya kalau bantuan sosial itu kan pasti melalui RW, melalui RT. Nah mungkin Udah bisa ada langsung datanya ya? betul langsung konfrontasi ke RT atau RW-nya. Iya. Atau nanti kan kita ada Cimahi Mantap kan? Iya, Nah, betul. itu ada WhatsApp Cimahi Mantap justru sangat memudahkan bagi masyarakat Cimahi. Nanti kalau ada berita hoax, kirim aja langsung ke WhatsApp-nya. Apakah berita tersebut benar? Nah, nanti dari iya. dinas terkait bakal konfirmasi. Oh, iya, Jadi iya. untuk Bu Neneng tahan-tahan dulu kalau dapat berita ya, dibaca dulu, dikonfirmasi dulu, baru diteruskan jika kebenarannya sudah benar. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Priyono. Mau tanya katanya, apakah ketika teman mengatakan ini mengatakan OTW tapi nyatanya mandi juga belum? Ini sering Pak terjadi. Priyono gimana sih? Saya juga suka kayak Pelakunya gitu. kayak ini. Saya juga suka kayak gitu, Pak. Saya juga merasa Bisa dipidana begitu ya. Oh. Bisa pidana. Aduh. Mandi aja belum ya Mandi aja belum. OTW gitu ya. Semua orang kena Bu kalau ini. Iya Dipidana ya. benar. Nah ini mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Teknisa katanya di Cimahi. Nah sekarang hoax ini mudah tersebar lewat WhatsApp, apalagi WhatsApp ibu-ibu sampai ada Betul. diteruskan yang itu ya, diteruskan berkali-kali Kali-kali. katanya. Banyak orang yang bilang saya mah asal forward aja, saya mah nggak bikin berita. Toh bukan saya yang bikin beritanya katanya. Betul. Nah itu ternyata pemahaman yang kurang tepat. kurang ya. tepat. Karena ternyata yang meneruskan juga Iya. bisa kena Karena kembali lagi tadi seperti pasal yang sudah dibicarakan sama Pak Fazrian. Pak Fazrian tadi menyatakan bahwa yang menyebarkan, Yang menyebarkan. bukan yang membuat. Betul. Jadi penyebar, mau Oh, itu dia iya. yang membuat, mau itu bukan dia yang membuat, pasti kena juga ya Pak ya. Betul. Iya, yang Walaupun ini nggak ada ya niat. pasal 28. Walaupun nggak ada niatnya di situ. Iya. Cuman ngikut-ikutan. Nah, ya
itu pasti juga bisa Jadi kena. harus hati-hati ya. Oke, nah ini kalau masyarakat Cimahi mungkin menemukan berita-berita atau menerima hoax ini, apakah bisa dilaporkan dan kemana katanya melaporkannya? Kalau tadi Bu Cinta kasih bocoran sedikit, ada WA mantap loh sekarang, atau ada kanal lain yang dijadikan? Ya sebenarnya kalau di kejaksaan juga ada berupa di melalui DM ataupun website resmi kami di Elabdu Kejaksaan Negeri Cimahi itu terkait berita-berita dan lain-lain bisa, atau memang di sini juga ada. Di sini kalau misalkan melalui media sosial itu bisa kan di screenshot ya Bu, tangkapan layar. Nanti itu bisa di print, dibawa ke kepolisian untuk dilaporkan, atau tadi seperti Pak Fajrian ke Elabdu kita kejaksaan. Selain itu juga sudah menyediakan. Sudah menyediakan. Nah, setelah itu juga platformnya melalui apa, misalkan media sosial apa, dan tambahan nih karena betul tadi seperti Pak Fajrian bilang harus ada dampak atau misalkan potensi dampaknya kalau misalkan hoax itu tersebar. Nah, baik untuk pribadi atau untuk ketentraman umum itu sih mungkin. Kalau misalnya sudah berpotensi yang seperti tadi disebutkan ada dampaknya, itu bisa mungkin ya kita laporkan segera ya. Betul. Ini ada yang masuk lagi nih pertanyaan katanya. Ini kalau hoaxnya muncul di grup keluarga katanya. Gimana sih cara paling efektif untuk masyarakat kita, seperti kita masyarakat awam, untuk menghentikannya tanpa menimbulkan konflik sosial? Oh iya sih, kadang kalau di grup keluarga ya, kalau misalnya suka dan soalnya kalau dikasih tahu malah jadi berantem. Gimana kalau lebih mending selesaikan secara kekeluargaan di situ kan, daripada nanti berdampak keluar, mending selesaikan kekeluargaan di situ, tapi memang dengan bahasa-bahasa atau dari hati ke hati di situ kan. Saya rasa kalau komunikasinya lancar nggak akan kecuali memang ada yang diperebutkan di situ. Itu beda lagi. Misalnya warisan gara-gara seperti itu. Kerajaan Solo. Itu kadang itu mecah yang jadi konflik keretakan rumah tangga ataupun keluarga besar pasti itu. Itu ya potensi juga. Bisa dalam keluarga pun kalau memang ada konflik bisa melaporkan. Cuman itu kan delik aduan ya, delik aduan. Mau ngelaporin om tante sendiri. Tapi ada loh. Ada. Bahkan ada anak juga yang mencuri ataupun ada apa di hukum itu semuanya sudah diatur, ada ancaman hukumannya. Tapi kalau dalam hukum pidana kita, kalau pidana terjadi dalam rumah tangga ataupun di lingkungan keluarga, itu sifatnya delik aduan soalnya. Gitu ya. Iya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan pengalaman atau kasus-kasus yang pernah ditangani di Kejaksaan Negeri Cimahi ya. Ini pernahkah ada kasus yang sampai naik ke mungkin tindakan atau naik perkaranya gitu ya? Yang hoax nih ya. Berkaitan dengan hoax? Ya karena kami memang gencar melakukan edukasi. Kami gencar sama beberapa leading sektor, baik itu kepolisian maupun dari Pemkot. Sejauh ini belum ada perkara. Alhamdulillah. Belum ada. Tapi kalau menyerang data pribadi atau misalkan menyerang kehormatan kan banyak juga hoax yang kayak menjelekan orang lain atau menjelekan temannya, menjatuhkan. Itu banyak kalau itu. Tapi sempat ada juga aduan. Kalau hoax-hoax yang kayak untuk berita bencana bohong, bansos bohong itu belum ya Pak ya? Belum. Banyak sih ya, kita menjawab saling melaporkan karena memang misalnya ya sebenarnya masalah privat ataupun keperdataan, otang piutang atau jual beli, menagih di Facebook gitu ya Pak ya, komen. Banyak gitu. Tapi kalau untuk hoax nih kayak belum ada. Iya. Gitu. Nah, ternyata undang-undang ITE ini juga sudah mulai ada gitu ya pengaduan yang berkenaan dengan ini ya, undang-undang ITE. Oke, dan sepertinya pertanyaannya sudah Arin bacakan semua. Kemudian juga kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita di Radio Talk kita di siang hari ini. Silakan mungkin disampaikan himbauan untuk masyarakat Kota Cimahi mungkinnya berkaitan dengan mencegah atau perang terhadap hoax ini. Silakan. Kami di sini Cimahi berharap sama masyarakat Cimahi
yang anti hoax ya. Tapi berharap juga kita semua menjadi masyarakat yang pro kebenaran dan cek and recheck dulu literasinya dulu. Nah, jangan asal sharing. Jadi terkait hoax itu sendiri juga harus dicek juga dari WA grup terutama kan. Nah, bukan hanya menunggu ataupun tindakan dari APH. Nah, makanya jangan sampai ditindak dulu, baru kalau kita sudah ada literasi hukum yang baik dan benar, kita udah kenali hukum, insya Allah akan jauh atas hukum. Menambahkan mungkin mengulang seperti yang tadi saya bicarakan. Yang pertama pasti literasi digital. Kedua, check and recheck. Jadi buka situs-situs yang memang terpercaya untuk melihat kebenarannya, atau tanyakan orang-orang yang terpercaya seperti RT, RW kalau misalkan tentang bantuan sosial. Yang ketiga, jangan lupa mengingatkan. Seperti tadi Bu Neneng yang diingatkan oleh anaknya. Nah, kita juga harus membantu orang-orang sekeliling kita untuk mengingatkan jangan ikut menyebarkan gitu. Mungkin untuk selanjutnya juga kalau melihat ada berita hoax, itu harap dilaporkan ke pemerintah ya Pak, baik melalui aparat penegak hukum juga. Dan di sini juga semoga kita pemerintah pada saat melihat ada hoax yang bertebaran, kita langsung melakukan tindakan-tindakan yang langsung ya Pak. Misalkan kita klarifikasi melalui media sosial. Nah, itu bisa dipantau situs-situs resmi melalui website atau Instagram dari pemerintah sekarang sudah pada aktif ya Bapak Ibu. Presiden aja sering di-tag kan? Betul. Itu betul. Mungkin. Iya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan masyarakat Kota Cimahi sih seperti yang tadi disebutkan nggak akan pernah ada deh kayaknya yang sampai berkasus gitu ya gara-gara hoax ya. Jadi kita aman-aman aja. Oke, dan untuk perbincangan kita di kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak Radio Talk kita di siang hari ini. Lain waktu kita boleh ketemu lagi dengan Bu Cinta dan Pak Fajrian ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya, dan untuk kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.